Perkenalkan, nama saya Alivia Mileniar, NIM 201833076. Perkenalkan, nama saya Ani Royatul Jana, NIM 2018-33071. Dari kelas 4C Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, saya akan menerangkan tentang pengertian manajemen pengolahan sekolah. Apa sih pengertian manajemen pengolahan sekolah? Menurut Stomer, manajemen secara umum yang dikutip oleh T. Hani Handoko 1995. Manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi yang telah ditetapkan. Menurut James J.F., manajemen sekolah adalah proses pendayagunaan sumber-sumber manusia bagi penyelenggara sekolah secara efektif. Sedangkan dalam konteks pendidikan ada juga manajemen pendidikan. Tugas khusus dilaksanakannya manajemen sekolah yang baik adalah: pertama, pada setiap jenis dan jenjang pendidikan terjadi adanya efektivitas produksi. Yang kedua, tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Yang ketiga, para lulusannya mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat. Keempat, terciptanya kepuasan kerja pada setiap anggota warga sekolah. Dalam rangka merumuskan tujuan sekolah, seorang manajer sekolah harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: yang pertama, faktor karakteristik; yang kedua, kemampuan dan keyakinan guru-guru; yang ketiga, harapan-harapan masyarakat; yang keempat, aktivitas pemerintahan; yang kelima, aturan-aturan dan hukum-hukum yang berlaku di masyarakat; yang keenam, masalah-masalah dan persoalan-persoalan serta pengaruh-pengaruh masyarakat. Saya akan menerangkan tentang fungsi-fungsi manajemen pengelolaan sekolah. Nah, fungsi manajemen pengelolaan sekolah berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah. Nah, fungsi ini dapat diklarifikasikan menurut wujud problemnya, kegiatan manajemennya, kegiatan kepemimpinannya. Nah, menurut salah satu tokoh, yaitu Percy Alburob, yang pertama, fungsinya yaitu merencanakan cara dan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan sekolah. Yang kedua, mengalokasikan baik sumber daya maupun kegiatan mengajar sehingga masing-masing tahu tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, memotivasi dan menstimulus kegiatan staf sehingga mereka dapat melakukan tugas dengan maksimal. Yang keempat, mengkoordinir kegiatan anggota setiap tugas di sekolah sehingga tenaga yang dikeluarkan itu dapat digunakan seefektif mungkin. Yang kelima, menilai efektivitas program dan pelaksanaan tugas pengajar dan tujuan-tujuan sekolah, apakah sudah tercapai atau belum, dan menilai pertumbuhan kemampuan mengajarnya guru tersebut. Terus prinsip-prinsip manajemen pengelolaan sekolah. Apa saja sih prinsip-prinsip manajemen pengelolaan sekolah? Yang pertama ada prinsip efisiensi, yaitu untuk menciptakan hasil dan optimal dengan menggunakan modal yang sedikit tadi. Terus prinsip efektivitas. Nah, prinsip efektivitas ini yaitu prinsip ketercapaian sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, prinsip pengelolaan, prinsip ini mengharuskan manajer untuk melakukan pengelolaan sumber yang ada. Yang keempat, prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Prinsip ini mengharuskan manajer untuk mengutamakan tugas pokoknya. Jadi tugas operatif itu harus diserahkan kepada orang secara profesional.
Yang kelima yaitu ada prinsip kerjasama. Nah, prinsip ini menghendaki seorang manajer untuk membangun kerjasama antara anggotanya secara vertikal maupun horizontal, harus adil, harus sama-sama. Terus yang keenam yaitu ada prinsip kepemimpinan efektif. Maksud dari ini adalah prinsip ini mengutamakan bagaimana seseorang manajer itu dapat memberikan memberikan ajakan kepada orang lain untuk mencapai tujuannya secara bersama-sama. Ya, ruang lingkup manajemen pengelolaan sekolah. Apa saja sih ruang lingkup manajemen pengelolaan sekolah itu? Yang pertama, maksud dari ruang lingkup ini sendiri yaitu luasnya bidang garapan manajemen pengelolaan sekolah. Menurut Rohiyat, yang pertama itu ada manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen personalia yang mencakup tenaga edukatif dan tenaga administratif, ada manajemen sarana prasarana, ada manajemen keuangan, ada manajemen hubungan dengan masyarakat, ada manajemen layanan khusus. Nah, manajemen layanan khusus ini yaitu suatu proses kegiatan yang memberikan pelayanan khusus kepada peserta didik dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Terus ada manajemen iklim dan budaya sekolah. Nah, manajemen iklim maksudnya yaitu setiap sekolah pasti memiliki kepribadian dan budaya tertentu. Karakter sekolah itu pasti memiliki karakter tersendiri. Nah, jadi peran kepala sekolah ini pada dasarnya harus dapat menciptakan budaya bagaimana orang itu belajar dan bagaimana kita membantu mereka untuk belajar. Nah, semua bidang manajemen ini harus dikelola dengan memperhatikan aktivitas-aktivitas manajerial dan juga harus memperhatikan dan didukung oleh aktivitas pelaksana. Harus ada timbal balik interaksinya, khususnya manajemen iklim dan budaya sekolah. Jika dikelola dengan baik, maka insya Allah akan terjadi sinergi dalam pencapaian tujuan sekolah tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.